Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahzafi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Ras, Kelas, Bangsa, Politik Pergerakan Antikolonial di Surabaya pada abad ke-20. Namun sebelum saya masuk ke sesi review pada kali ini, saya ingin mengulas sedikit tentang profil penulis dan memberi beberapa alasan utama kenapa Surabaya dijadikan subjek penulisan. Buku ini ditulis oleh Andi Ahdian yang merupakan sejarawan dan mengajar di Universitas Nasional di Jakarta. Beliau menjabat sebagai redaktur pelaksana jurnal sejarah terbitan Masyarakat Sejarawan Indonesia. Beliau juga terlibat dalam pengembangan Museum HAM Omah Munir yang berada di Batu, Malang, Jawa Timur. Kemudian saya akan memberi 3 alasan utama kenapa buku ini dijadikan subjek. Pertama, berbeda dengan lingkungan pergerakan yang berada di Surakarta dan Yogyakarta dan memiliki homogenitas pada latar belakang sosial budaya para penggeraknya, Surabaya ini memiliki landscape sosial dan budaya yang lebih kompleks. Sebagai kota pelabuhan yang berada di ujung timur Pulau Jawa, Kota Surabaya ini menjadi tempat berkumpulnya dan berjumpanya berbagai macam ras dan etnis. Nah, hal ini memperkaya keragaman sosial, politik, budaya di kehidupan masyarakatnya. Kedua, pada awal abad ke-20, kota ini telah berkembang menjadi pusat industri dan perdagangan utama di Hindia Belanda. Nah, hal ini menciptakan kelompok sosial melalui kehadiran buruh perkotaan yang berada di sana. Ketiga, kota ini memiliki lembaga politik lokal yang berkembang semenjak pemerintah kolonial Hindia Belanda menggulirkan kebijakan desentralisasi pada tahun 1903 seperti kota-kota lainnya. Buku ini bukanlah buku sejarah kota, namun lebih berfokus kepada perkembangan politik antikolonial di Surabaya seperti tata kelola lembaga politik Dewan Kota, pemukiman penduduk, pengelolaan air bersih, dan kemiskinan di masyarakat kota. Buku ini merupakan uraian tentang sejarah politik yang menelusuri perkembangan politik antikolonial dan persoalan-persoalan yang muncul di lingkungan Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit saja tentang bab 2 dari buku ini. Pada awal bab dijelaskan bahwa sampai peralihan abad ke-20, sistem birokrasi pemerintahan yang sentralistis dan adalah ciri utama kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Landasannya didasarkan pada konstitusi negara kolonial yang tercantum pada reglemen tahun 1854, di mana konstitusi ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada gubernur jenderal untuk menentukan berbagai urusan pemerintahan, dan semua pejabat kolonial dari tingkat pusat sampai lokal wajib mengikuti perintahnya. Namun pada saat itu ada pandangan umum di kalangan pejabat kolonial yang menganggap bahwa situasi di koloni ini masih belum cukup matang untuk menjalankan politik agenda yang terbuka seperti di negeri induk. Ngomong-ngomong, apa sih agenda politik terbuka? Agenda politik terbuka adalah konsep yang mengacu pada proses di mana kebijakan politik dibahas dan partisipasi publik sangat-sangat dibutuhkan. Saat itu, sebuah surat yang ditulis oleh Gubernur Jenderal Van Lensburg kepada Menteri Koloni di Belanda pada tahun 1876. Surat ini memberi ilustrasi tentang pandangan umum yang berlaku pada saat itu. Lensburg bilang bahwa keperluan berpartisipasi di dalam publik di koloni masih belum terasa. Ia juga menilai bahwa di sini juga masih belum terlihat adanya keinginan untuk itu. Pandangan umum yang sama juga berlaku bagi penduduk warga partikulir Eropa. Landsberg mengatakan bahwa mereka
atau warga partikelir Eropa ini tidak terlihat peduli dengan pembentukan pemerintah di tingkat lokal. Karena mereka bukanlah warga di negeri ini dan mereka sekedar menjalankan dinas pemerintah. Pernyataan Landsberg ini mewakili sejumlah pandangan pejabat kolonial tentang bagaimana cara terbaik untuk mengelola koloni. Dan pokok gagasannya ini adalah harapan yang dimana mereka berharap koloni ini dapat menjadi lingkungan yang steril dari pergumulan politik yang berada di Belanda pada saat itu. Nah, saat itu juga gelombang migran Eropa yang datang ke Surabaya tidak saja membawa teknologi, modal, dan organisasi perusahaan yang modern di lingkungan kota, tapi mereka juga membawa sebuah tradisi politik negeri induk yang dimana itu memberikan hak-hak demokratis kepada warga kota melalui sejumlah lembaga politik di tingkat lokal. Nah, melalui kehadiran para migran, gagasan tentang kedaulatan individu ini mulai berkembang di dalam ruang publik seperti kegiatan klub-klub sosial dan surat kabar. Nah, yang dimana klub-klub sosial dan surat kabar ini menjadi media sosialisasi di antara para warga Eropa, sekaligus menjadi tempat perbincangan masalah-masalah terkait kepentingan dan kebaikan publik atau public goods. Cukup sekian untuk sesi review kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.